Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado dan Rado Institute tentunya kita akan melaksanakan program bedah riset artikel. Pada saat ini kita akan melaksanakan suatu topik yang menarik yaitu Generating Synthetic Daily Rainfall. Artinya kita akan mensimulasi data hujan harian tentunya, lalu data hujan sebenarnya dan data hujan simulasi ini akan kita bandingkan, terutama kemampuan masing-masing data hujan menghasilkan beberapa sifat statistik, diantaranya adalah bagaimana masing-masing data hujan tadi, baik data hujan sebenar maupun data hujan simulasi, dalam menghasilkan peluang tak hujan, menghasilkan rata-rata hujan. Jadi dua sifat ini akan kita bandingkan di antara data hujan sebenar dan data hujan simulasi. Tentunya hujan ini adalah hujan per bulan. Bagaimana data harian hujan untuk bulan Januari, data harian hujan untuk bulan Februari saja, data harian hujan untuk bulan Maret saja, dan seterusnya. Jadi setiap bulan hujan ini akan kita simulasi sebanyak 100 kali untuk setiap bulannya. Lalu data-data hujan yang kita hasilkan tadi, kita coba hasilkan dua sifat statistik tadi, bagaimana peluang tak hujannya dan bagaimana rata-rata hujan yang dihasilkan. Seperti biasa, kajian bedah riset artikel ini bersumber kepada riset artikel tentunya yang telah terbit di jurnal internasional. Tentu landasan kita dalam berhujah atau melaksanakan program tentu harus ada. Nah, salah satunya adalah suatu riset artikel yang judulnya Generating Synthetic Rainfall on Various Time Scales, Daily, Monthly, and Yearly. Jadi kita akan lihat bagaimana generating synthetic rainfall ini untuk harian tentunya. Terbit tahun 2009 di jurnal Environment Model Access. Oke, kita akan coba dalam riset artikel ini diberikan petunjuk yang sangat menarik. Jika terdapat data hujan harian, itu langkah pertama katanya adalah bagikan data itu kepada rentetan data hujan dan tidak hujan. Untuk data yang tidak hujan, dapatkan peluang data tidak hujan itu K per N. K ini adalah jumlah tak hujan, sedangkan N adalah jumlah banyaknya data. Data harian. Jadi kalau K ini kalau kita lihat hujan harian itu biasanya agak lebih banyak lagi data tak hujan dibanding data hujan. Jadi kalau data tak hujan itu disimbolkan dengan 0 biasanya oleh data yang dihasilkan oleh lembaga pencatat data hujan. Data tak hujan itu 0, sedangkan data hujan itu ada bilangannya. Oke? Langkah pertama, dapatkan peluang tak hujan adalah K per N. Jadi K itu adalah berapa banyak tak hujan tadi, lalu dibagi dengan berapa banyak datanya. Lalu setelah itu katanya, untuk data yang hujan, atau data yang ada bilangannya, dapatkan parameter alfa dan betanya dengan asumsi bahwa data hujan tadi terdistribusi secara gamma. Nah, ini dia. Jadi peluang data tak hujan tadi K per N. Lalu untuk data hujannya itu katanya terdistribusi secara gamma. Dapatkan parameter alfa dan beta dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Dalam jurnal ini dia menggunakan metode maksimum likelihood. Lalu katanya data hujan itu dapat dihasilkan dengan suatu bentuk kumulatif atau distribution function
yaitu P0. P0 adalah data peluang data tak hujan ditambah 1 kurang P0 dikali dengan nilai kumulatif gamma. Kumulatif gamma itu adalah tentunya untuk data yang hujan. Oke. Nah, lalu dengan menggunakan bantuan distribusi uniform 01, nah ini katanya dengan bantuan RT. RT ini adalah uniform 0 di antara uniform 01. Lalu ini adalah kumulatif yang kita hasilkan tadi. P0 ditambah 1 kurang P0 dikali kumulatif data. Kumulatif gamma data hujan. Lalu X, lalu katanya X itu kerjakan secara matematis. Dan kita tahu bahwa ini merupakan suatu teknik yang berhubungkan dengan random gamma, R gamma. Dalam R ada di situ disebut dengan R gamma. Bagaimana membangkitkan suatu data yang terdistribusi secara gamma dengan alfa dan beta yang diketahui. Ini kan sebenarnya cari kuantil nih. Dicari nilai X-nya jika diketahui kumulatifnya itu adalah bernilai bilangan distribusi uniform 01. Artinya kita kan mencari kuantil. Cari kuantil atau inverse dari kumulatif. Lalu kita ganti X tadi dengan bilangan uniform yang diharapkan. Nah, ini sama halnya kita menggunakan dalam R software itu adalah R gamma. Jadi dalam software itu ada D gamma, density gamma, P gamma, ada kuantil gamma, Q gamma, ada R gamma. R gamma berperan sebagai menghasilkan data yang terdistribusi secara distribusi gamma dengan alfa dan beta yang telah kita tentukan dengan menggunakan maksimum likelihood sebenarnya. Nah, katanya kalau nilai kuantil tadi kecil dari peluang hujan, peluang tak hujan yang kita dapatkan melalui rumus K per N tadi, maka data tersebut anggap dia tak hujan. Sedangkan yang lainnya, jika RT-nya itu besar daripada peluang 0 tadi atau peluang tak hujan, maka itulah nilai hujannya. Jadi teori kita ini memang akan sangat indah kalau akan kita gunakan software R untuk membahasnya. Jadi kita bahas dengan R kita. Kita tutup software, coba kita buka R kita. Nah, di R telah kita bangun hal yang seperti ini. Kita telah bangun hal seperti ini. Nah, Anda lihat bahwa di R itu kita menggunakan data hujan harian. Coba kita panggil data kita. Data kita file data. Oke, kita panggil data kita. Run data. Belum buka, kita buka dulu. Oke. Nah, nih data kita run. Nah, kita panggil data hujan harian Pekanbaru. Kita panggil data hujan, ini dia data hujan. Kita lihat data hujan harian di Pekanbaru. Nah, mana data hujan kita? Data hujan. Didi. Data hujan harian Pekanbaru. Mana dia? Nah, ini hujan Pekanbaru. Open. Kita balik ke konsol. Windows kita konsol. Nah, ini Windows kita pergi ke konsol Windows. Mana konsol kita? Mana konsol kita ini? Wah, nih.
Nah, jadi kalau kita lihat data yang diberikan, heat data, kepala datanya heat data, enter. Nah, Anda lihat datanya. Data hujan harian Pekanbaru ini dimulai dari tahun 1990, ini bulan, ini hari, harian, dan data hujan 0,4 yang saya katakan tadi, data hujan itu dia ada bilangan, sedangkan 00 ini adalah data tak hujan. Data tak hujan, oke? Jadi dari tahun 1990 sampai tail data, enter. Data kita sampai tahun 2008, di mana minus 99 artinya data missing, data hilang. Mungkin disebabkan oleh keteledoran mencatat atau halat yang digunakan rusak. Oke. Jadi data hujan harian kita dari tahun 90 sampai tahun 2008. Lalu berikutnya kita coba lihat oke. Nah, ini program kita. Lalu kita seperti yang kita sebutkan di awal, kita coba kumpulkan hujan itu untuk bulan 1 dulu, bulan Januari. Kita akan lakukan simulasi khusus untuk bulan 1 itu sebanyak 1 kali, 100 kali. Jadi ada rep itu replicate. Nah, apa yang kan N itu panjang data, lalu yang akan kita hasilkan nanti adalah 5 kolom. Yang pertama nanti adalah bulannya, peluang tak hujan data sebenar, peluang tak hujan dari simulasi, rata-rata hujan dari data sebenar, dan rata-rata hujan simulasi. Nah, langkah yang berikutnya, tentu karena ada I, ini untuk I1 sampai ke N, N-nya sampai 100, tentu kita akan gunakan bahasa looping. Artinya untuk data yang bulan kedua saja, bulan kedua itu tadi kalau kita lihat kolom kedua, maksudnya data yang kolom kedua ini adalah bulan. Jadi kalau kita lihat data kita tadi, kalau mau kita balik ke data, konsol, kalau kita mau lihat ke data kita nih, kolom kedua bulan. Jadi kita mengambil bulan yang kita kerjakan itu pertama sekali adalah bulan 1, karena kita akan menggunakan bulan 1 dahulu, kita akan lakukan simulasi sebanyak 100 kali. Jadi kalau kita lihat data yang bulan kedua, data yang kolom kedua itu artinya bulan, tahun I tadi katanya adalah untuk bilangan 1 atau bulan 1 sebanyak 100 kali. Abaikan kolom 1 dan 3. Kolom 1 tadi tahun, kolom kedua bulan, kolom ketiga hari. Lalu katanya setelah kita abaikan, diberi nama data X kalau if else ini maksudnya kalau datanya kecil dari 0, anggap 0. Dan yang lainnya itu adalah data itu sendiri. Tadi kan kita sudah lihat ada data itu bernilai minus 99, oke? Karena minus 99 itu adalah missing, oke? Nah, kalau datanya kecil dari 0, maka program akan menganggap dia sebagai 0. Lain daripada itu adalah data yang semula. Nah, karena tadi kita memerlukan peluang yang 0 saja atau peluang yang tidak hujan, maka kita perlukan DTX0. DTX0 itu adalah ambillah yang DTX yang sama dengan 0 saja. Maka jumlah data yang 0 tadi kita beri nama NDT0, tentu length DTX0. Nah, NDT adalah jumlah seluruh data, length DTX. Sedangkan DTXX adalah data yang besar dari 0 saja. Jadi ada dua, ada yang data khusus 0 saja, ada data yang besar dari 0 saja. Karena dari teori tadi kita memerlukan peluang tak hujan, yaitu banyaknya data yang 0 dibagi dengan data keseluruhan, sedangkan data yang tidak 0 atau data hujan
itu akan kita gunakan untuk mendapatkan parameter alfa gamma. Ini parameter alfa gamma dengan menggunakan teknik momen, kita tahu bahwa parameter alfa itu rata-rata kuadrat dibagi dengan variasi. Sedangkan beta variasi dibagi dengan rata-rata. Itu menurut teknik momen. Oke. Dan peluang yang tak hujan atau P tadi adalah jumlah tak hujan dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Nah, ini tadi dia. Jadi kita udah masuk ke dalam tahap pemrograman yang advance, tingkat lanjut. Lalu kita lihat yang hujannya itu adalah R gamma. Ini yang kita sebut tadi random gamma tadi. Dengan data sebanyak jumlah data dengan parameter alfa dan parameter 1 per beta. Karena dalam R dia menggunakan rate. Rate itu 1 per scale. Jadi 1 per beta. Scale itu beta, sedangkan alfa itu set. Jadi dalam R dia menggunakan rate, bukan scale. Jadi kalau rate itu adalah 1 per scale. Dan berikutnya katanya, ini yang paling penting, data yang simulasi yang dihasilkan, kalau dia kecil dari P0, maka katanya adalah 0. Ingat teori tadi mengatakan begitu. Jika data simulasi yang dihasilkan kecil dari P0, P0 tadi peluang tak hujan, maka dia adalah dianggap sebagai tak hujan atau 0, yang lainnya tetap DTB. Sedangkan data hujan baru tadi katanya adalah P0 dikali 1 kurang P0 dikali data B. Nah, itu ingat. Teori tadi mengatakan seperti itu. Ada P0 ditambah 1 kurang P0 dikali data B. Oke. Nah, setelah program ini lancar kita jalankan, lalu kita coba runkan data ini. Masuk akal nggak hasil yang didapatkan? Oke, kita coba run data kita. Kita run data kita. Oke, run datanya. Kita balik ke konsol. Oke, ini konsol kita. Kita panggil namanya start observe. Oke, copy di sini. Besarkan dulu. Lalu paste. Hapus function sampai tanda kecil kurang. Enter. Nah, Anda akan lihat. Wah, ini hasilnya luar biasa sekali. Jadi, ini adalah khusus bulan 1 saja. Untuk iterasi pertama. Bukan untuk iterasi pertama. Untuk simulasi pertama, yang bulan 1 saja, peluang tidak hujannya 0,46. Sedangkan peluang tidak hujan simulasinya 0,34. Tidak jauh berbeda. Sedangkan rata-rata hujan data sebenar 8,85, sedangkan rata-rata simulasi 11, ini untuk simulasi pertama. Jadi simulasi pertama sampailah nanti ke simulasi yang ke-100. Jadi program ini, bahasa R yang kita bangun dalam membahas riset artikel ini, telah kita desain begitu mantap, begitu kukuh, begitu baik programnya sehingga dapat digunakan. Sedangkan untuk simulasi yang ke-100, tetap ini bulan pertama saja, peluang tak hujan untuk data sebenar 0,46, sedangkan untuk simulasi 0,34. Sedangkan untuk rata-rata hujan 8,85 data sebenar, sedangkan untuk simulasinya 8,45. Begitu baik hasil simulasi untuk bulan ke-1. Jadi kalau kita lihat, ada pertanyaan kenapa untuk yang bulan yang ini sama semua nilainya? Ya tentu sama, karena ini kan data sebenar, peluang tak hujan. Data sebenar ya harus sama, simulasi pertama segitu juga, simulasi kedua segitu juga, sampai simulasi yang ke-100. Sedangkan untuk yang simulasinya baru dia akan berbeda-beda. Begitu juga dengan rata. Rata itu rata-rata.
yang dihasilkan oleh data, rata-rata hujan yang dihasilkan oleh data tadi, tentu harus sama, setiap simulasi harus sama. Ini bukan, ini rata-rata sebenar. Tentu karena 100 kali simulasi, tentu di sini harus sama. Nah, yang berbeda di rata simulasi, dia yang dihasilkan oleh simulasi. Simulasi pertama 11, simulasi kedua 9, simulasi ketiga sudah baik, simulasi keempat terus begitu baik. Nah, ini khusus untuk bulan pertama. Lalu kita ambil untuk bulan ketiga. Kita coba bulan ketiga. Kita bagaimana? Bulan ketiga. Kita tinggal ganti saja red 3. Artinya data yang kita sebut sebagai tahun ini adalah kita mensimulasi data bulan ketiga sebanyak 100 kali. Sehingga nanti data program akan membaca data kolom kedua, yaitu data bulan tadi, itu yang dia akan kerjakan sebanyak I kali. Tahun I, tahun tadi kan ini tadi tahun adalah red 3 sampai 100 kali. Lalu kita coba jalankan program kita. Bagaimana untuk bulan ketiga kecanggihannya kita run. Kita balik ke konsol. Kita balik ke konsol. Nah ini dia. Kita coba lihat lagi hasilnya. Start observe. Oke, kita copy sini. Kita paste di bawah. Kita hapus function sampai tanda kecil. Kita enter. Nah, Anda akan lihat ini hasilnya lebih luar biasa lagi gitu. Untuk bulan ketiga, Anda lihat bulan ketiga simulasi ke-1 sampai nanti simulasinya sampai ke 100. Jadi kalau mau 10.000 tinggal ganti saja angka 1.000 menjadi 10.000. Nah, kalau Anda lihat di sini untuk simulasi yang ke-93 itu peluang tak hujan dari data sebenar 0,46. Sedangkan hasil simulasinya untuk simulasi yang ke-9 0,48. Data rata-rata hujan yang sebenar 11,55, sedangkan yang simulasinya 10, jadi begitu banyak yang sama. Ini 11, ini 11, untuk seperti simulasi yang ke-85, 11,5, sedangkan rata simulasinya 11,2. Nah, jadi apa yang kita coba bahas melalui program bedah riset artikel ini, itu merupakan suatu program-program yang memang sangat bermanfaat bagi para peneliti, mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir untuk mendapatkan ide bagaimana cara menghasilkan suatu riset artikel. Dan kita tidak hanya sebatas membedah kosong saja, kita lengkapkan dengan penguatan dengan bahasa program R menggunakan software R gitu. Nah, untuk rekan-rekan di rumah yang mau belajar melihat programnya, kita buka perlahan. Ini tadi yang di atas adalah cara memanggil data. Yang kedua programnya namanya Start Observe One. Ada datanya data hujan tadi. Ada tahun, artinya kita ingin melakukan bulan per bulan. Lalu kita coba desain apa yang kita inginkan. Karena kita hanya menginginkan 5 variabel, kita buat di sini saja cukup 5. Lalu ada program looping menggunakan I sampai 100 tentunya. Dengan catatan pertama sekali dia akan melihat kolom kedua. Kolom kedua itu bulan. Dan kolom kedua bulan itu didefinisikan sebagai tahun, THN. Oke, THNI. Lalu langkah pertama dia abaikan dulu kolom 1 dan 3. Dia pisah data yang kecil dari 0 dianggap 0. Lalu dia akan ambil data yang 0 saja. Lalu dia akan ambil data yang besar dari 0 saja. Data yang besar dari 0 dia dapatkan parameter alfa dan parameter beta menggunakan teknik momen. Lalu dapatkan peluang tak hujan. Ingat tadi berdasarkan riset artikel. Dia menggunakan K per N, K itu jumlah
Tak hujan atau nol dibagi dengan seluruh jumlah data. Lalu gunakan data hujan tadi katanya, kalau data yang dibangun dari R gamma tadi kecil dari P0 maka dia akan nol. Dan kalau dia besar dari nol katanya, kalau selainnya dia besar dari nol, maka hujannya adalah P0 tambah 1 kurang P0 kali DTB. DTB tadi adalah R gamma, ini random gamma. Oke? Sekali lagi, ingat gamma menggunakan rate itu 1/scale. Oke, saya rasa bedah riset artikel yang kita bahas pada kesempatan kali ini sangat baik sekali. Tentunya kita berharap bahwa jika rekan-rekan di rumah ada pertanyaan atau ingin melakukan penelitian bersama, silakan kontak Rado Institute. Kita akan coba terus bersama-sama menjadikan ruang maya Indonesia, ruang dunia maya Indonesia ini penuh dengan aktivitas Tridharma perguruan tinggi. Saya Dr. Rado Yendra dari Rado Institute, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.